Ketika Syahrir bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Ketika pukul 14.00 sore, tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendatangi rumah Muhammad Hatta. Syahrir, ada apa? Ada yang ingin saya sampaikan kepadamu, Bung. Oh, mari. Silakan duduk. Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kalau kita secepatnya melaksanakan kemerdekaan Indonesia segeranya? Apakah benar itu, Syahrir? Iya, Bung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi, siapa yang akan memproklamasikannya? Saya pikir Bung Karno cocok melakukan hal ini. Tapi, apakah beliau menyetujuinya? Karena secara pribadi, beliau adalah ketua PPK. Kalau begitu, mari kita menemui beliau sekarang juga. Ya, baiklah. akhirnya Bung Hatta dan Syahrir pun menemui Bung Karno. Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apa benar semua itu? Benar, Bung. Saya sendiri mendengarnya di radio. Kita jangan dulu percaya tentang berita itu. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi, saya pastikan berita itu benar, Bung. Saya tentu senang jika berita itu benar adanya. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita tetap harus waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Itulah yang aku pikirkan. Kita harus memikirkan semua ini dengan benar sebelum mengambil keputusan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk rakyat. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami izin pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus, dua orang pemuda lainnya, Subadio, Sastro Satomo, dan Subianto, kembali mendatangi Bung Hatta. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun karena berita itu belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bung. Hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita itu. Bukankah ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Kami berdua pun senang mendengar berita itu, tapi kita harus mempertimbangkannya secara matang. Kami para pemuda ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Kami semua rindu kebebasan. Baiklah, kalau begitu kami izin pamit dari sini. Akhirnya, setelah perdebatan yang cukup panjang, Subadio dan Subianto pun meninggalkan Bung Karno dan Bung Hatta dengan rasa kesal. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya. Setelah 2 kali perwakilan pemuda mendatangi ke Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak agar segera memerdekakan Indonesia, Bung Hatta dan Bung Karno tetap menolaknya. Akhirnya, barisan para pemuda mengadakan rapat di ruang Bakteriologis Laboratorium, Jalan Pegangsaan Timur nomor 13, yang diketuai oleh Cairo Saleh. Pertemuan itu menghasilkan Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri, mengajak Soekarno-Hatta berunding untuk memproklamasikan. Akhirnya, perwakilan pemuda Darwis-Kana mendatangi Bung Hatta dan Bung Karno.
Bagaimana dengan keputusannya? Masih seperti kemarin, kami belum bisa melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kami para pemuda Indonesia harus secepatnya memerdekakan kebangsaan kita. Kami masih tetap pada pendirian kami. Wikana dan Darwis pun pergi meninggalkan Bung Hatta dan Bung Karno. Mereka langsung pergi ke Cikini untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang diadakan hampir tengah malam itu ialah bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan harus diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti direncanakan oleh Jepang. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno dan Hatta, karena mereka menolak pemuda seperti yang diusahakan Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Ada masalah apa kalian menemui? Maaf Bung, kami mengganggu, tapi ini sangat penting. Anda harus ikut kami sekarang juga. Kemana? Jangan banyak tanya, ikut kami saja. Kemudian Bung Karno dan keluarganya pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan. Pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus mengadakan rapat kembali di lapangan bola kebun binatang yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tapi mereka tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak mempercayai akan berita kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan peperangan kepada tentara di Jepang? Kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul terhadap pasukan tentara di Jepang. Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan pertemuannya dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kabarnya? Bung Karno dan Bung Hatta tetap tidak mau memerdekakan bangsa kita secepatnya. Beliau masih tidak meyakini tentang berita kekalahan Jepang. Mungkin jika kita mempunyai bukti dan memberikannya kepada Bung Hatta dan Bung Karno, mungkin mereka akan percaya dan segera memerdekakan bangsa kita. Kalau begitu, aku akan menugaskan Ahmad Subarjo untuk mencari informasi. Baiklah. Pada hari tanggal 16 Agustus, Ahmad disibukkan mencari informasi kepastian tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tiba-tiba dia kaget akan hilangnya Soekarno dan Hatta. Kemudian, dia pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menanyakan informasi tentang kekalahan Jepang. Mana ada yang ingin saya tanyakan? Ada apa? Apakah benar Jepang betul-betul menyerah kepada sekutu? Iya, itu benar. Mereka menyerah setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Tiba-tiba, datanglah Wikana ke rumah Laksamana Maeda. Bukan apa, kamu tahu Soekarno dan Hatta disembunyikan? Tidak, Lalu di mana Soekarno dan Hatta sekarang? aku tidak tahu. Datanglah Yusuf ke rumah Laksamana Maeda untuk memberitahukan kabar tentang Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka masih tidak mau percaya tentang berita kekalahan Jepang. Tiba-tiba Ahmad Subarjo mengucapkan, Kalian harus percaya dengan saya. Kemerdekaan Indonesia akan terlaksanakan karena saya mempunyai bukti tentang kekalahan Jepang. Bawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta.
Tidak, kami tidak mau rencana yang sudah direncanakan gagal lagi. Coba kalian pikir, Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya tentang berita kekalahan Jepang. Saya sudah punya bukti jelas tentang berita itu, jadi saya mohon kalian percaya pada saya. Baiklah, Soekarno-Hatta kami sembunyikan di Rengas Dengklok. Subarjo segera menuju Rengas Dengklok. Ia berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan sebelumnya, tengah hari keesokan harinya atau pada tanggal 17 Agustus. Para pemuda setuju Soekarno dan Hatta dibawa ke Jakarta. Dan baru sampai di Jakarta sekitar pukul 11.00 malam, tanggal 16 Agustus. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang rumusan-rumusan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, kita buat teks proklamasi. Jadi kami semua lagi syuting. Syuting. Jangan sampai kita gegabah mengambil. Kita harus Memalukan, sangat memalukan. Paling kena cahaya, hilang mukanya hilang. Mukanya hilang. Sama aja. Kami lagi loker. Info loker. Loker. Bilang gitu. Udah lah coba. Kami ini kebebasan. Kita sudah 3 kali mengumpulkan dan Bung Hatta, tapi mereka para pendiriannya dan tidak mau percaya akan berita kekalahan Jepang. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau kita mengadakan perayaan kepada tentara Jepang? Kita harus cepatnya memerdekakan bangsa kita dan membebaskan bangsa kita dari penjajah. Baiklah, kita adakan gerakan memukul pada para tentara Jepang. Nah, yuk.